Mari kita membaca kitab suci dari 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Kita membaca bersama-sama dari ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Saya membaca terlebih dahulu ayat ke-16, 17, 18 membaca. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Atau anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan mulut, bukan dengan lidah dan perkataan saja, tetapi kasih yang sejati harus dengan perbuatan dan di dalam kejujuran. Minggu lalu kita telah membicarakan salah satu tema mengenai kasih yang paling penting, diambil dari ayat yang besar, yaitu 1 Yohanes pasal 3:16. Begitu banyak orang Kristen tahunya Yohanes 3:16, tapi tidak tahu 1 Yohanes 3:16. Yohanes 3:16 adalah cinta kasih untuk merubah manusia dari binasa menjadi memperoleh hidup yang kekal. Tetapi 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 adalah mengenal apa itu kasih dan menteladani Kristus yang memberikan kasih. Saudara-saudara, menerima anugerah dan mengerti anugerah ini dua hal berbeda. Saya memakai tapal gigi dan saya pelajari apa yang berada di tapal gigi, itu dua hal yang berbeda. Saya mengalami keselamatan dan saya belajar teori keselamatan, itu dua hal yang berbeda. Mengalami keselamatan itu anugerah, mengerti keselamatan itu pengertian. Grow in the grace and in the knowledge of Jesus Christ. Ini kalimat terakhir dari 2 Petrus pasal ketiga. Petrus berkata, bertumbuh-tumbuhlah. Bertumbuh-tumbuhlah di dalam anugerah dan di dalam kebenaran. Begitu banyak orang Kristen mau anugerah, tidak mau kebenaran. Semacam lagi mengerti kebenaran tetapi tidak mengalami anugerah. Saudara-saudara, orang yang belajar teologi tetapi tidak sungguh-sungguh mengalami kebenaran, itu orang yang mengerti di dalam otak tapi tidak ada warisan dari anugerah Tuhan di dalam hidup. Sebaliknya orang yang minta-minta Tuhan kasih anugerah, tapi tidak mau belajar apa artinya anugerah, apa tanggung jawab kita yang menerima anugerah. Orang itu hanya mau mengalami tapi tidak mau bertanggung jawab. Dua-duanya cilaka. Menjadi orang Kristen yang baik adalah orang Kristen yang mengalami anugerah, lalu mau belajar mengapa Tuhan mencintai aku seperti ini, apa artinya anugerah yang diberikan kepada saya. Setelah saya menerima anugerah, saya harus bagaimana mencintai Tuhan dan mengabarkan firman kepada orang lain. I know whom I believe. When you believe, you experience. When you learn, you know. To experience the grace and to learn, to know the truth. Dua-duanya bikin iman kita, rohani kita bertumbuh. Kalau kita cuma tumbuh di satu aspek dan lalaikan aspek yang lain, kita timpang. Bagaimanakah kalau seorang kaki yang satu besar sekali, kuat sekali, yang satu itu pendek dan kurus sekali? Dia jalannya bagaimana? Mengapa Tuhan bikin kita dua mata, dua kuping, dua tangan, dua kaki, tetapi cuma satu mulut, supaya jangan cerewet? Mengapa Tuhan bikin kita dua kaki? Supaya kita mengerti stabil, mengerti bagaimana bergilir di dalam keadaan kewajiban. Setelah kanan naik depan, kiri siap untuk maju lagi. Ini bisa berjalan. Kedua tangan bisa saling menolong, kedua kaki giliran untuk berjalan, kedua mata melihat baik dan jahat, kedua telinga mendengar yang benar dan salah. Tetapi hanya satu mulut, yang iya katakan iya, yang tidak katakan tidak.
jangan cerewet. Engkau bersaksi bagi kebenaran hanya satu pendirian. Xenophonus mengatakan, the nature grant us with 2 ears and 2 eyes, but only 1 mouth, is to teach us to hear and to see more than to talk. You should talk less than what you see and what you hear. Tapi saya merubah mengatakan, God created us with 2 ears and 2 eyes, but only 1 mouth is for us to listen to good and evil, to see the right and wrong, but only to witness for the truth. Ini bedanya wahyu umum sama wahyu khusus. Wahyu umum menerima tapi tidak memberikan pengertian sesungguhnya. Wahyu khusus mengetahui ini dari Tuhan, bukan di granted daripada nature, but created by God. Lalu bertanggung jawab kepada God. Wahyu khusus bertanggung jawab kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan mengerti ini anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, lalu Tuhan memberikan pengalaman kepada kita. Kita diampuni, kita diselamatkan, kita dicintai, kita diajarkan. Ini semua adalah pengalaman yang bisa kita alami. Selesai? Tidak. Setelah mengalami, kita belajar untuk mengerti. Mengerti pengalaman ini menjadikan kenikmatan kita itu sempurna. Hanya mengalami tapi tidak mengerti, tidak enak. Saya dari kecil mempunyai satu kebiasaan dengar musik, tadidin 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 tam tadidan tadadan tadidin. Loh, kok enak ya? Didadan 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 din didadan 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 tadidin dan din tam din. Lagi putar itu saya mesti pergi cari covernya. Ini cover yang di dalamnya ada isi musik ini. Saya mau tahu, oh, Mozart Symphony No. 40. Pantesan lidah sekali. Saya cari covernya. Ini kenapa bergaga? Baru tahu Beethoven Symphony No. 5. Nah, di situ mengalami sampai mengerti, dua campur itu baru nikmat. Saudara-saudara, engkau menyanyi, lalu engkau belajar lagi mengapa nyanyi ini begini, mengapa begini, sambil mengerti, sambil mengetahui, itu baru nikmat. Engkau dapat nyonya tapi tidak mengerti dia, kurang nikmat. Sudah berselubung dengan nyonya tapi tidak tahu apa itu isinya, kurang nikmat. Lebih baik itu sambil mengalami, sambil mengerti, sambil belajar, sambil mengalami. Demikian anugerah Tuhan. Kita mengalami anugerah Tuhan sambil mengerti anugerah Tuhan itu penting sekali. You believe and you know what you believe. You experience, you learn what you experience. To know and to experience both make you growth balance. Saudara-saudara sekalian, maka Tuhan berkata, bertumbuhlah di dalam anugerah dan kebenaran. Karena Yesus Kristus datang adalah penuh dengan kebenaran dan anugerah. Mari kita membaca ayat ini, Injil Yohanes pasal 1. Semua membuka Injil Yohanes pasal 1 ayat ke-14. Kita membaca bersama-sama. Saya satu kali, saudara satu kali. Firman itu adalah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak Allah Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Semua 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan apa? Kebenaran. Penuh kasih karunia, full of grace and full of truth. In Jesus Christ, truth and grace both given to us. Sehingga kita harus mengalami anugerah dan mengerti anugerah. Kita mendapatkan cinta dan kita memahami apa itu cinta. Saudara-saudara, itu sebab Yohanes pasal 3:16, demikian Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada dia jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Engkau beroleh hidup yang kekal. Tetapi 1 Yohanes 3:16 balik mengatakan, now we know what is love. We know what is love since we understand and we experience the sacrifice of Jesus Christ on the cross.
So we surpass Plato, we surpass Aristotle, we surpass Confucius, we surpass Mencius, we surpass Lao Tzu, we surpass Mu Tzu, we surpass all philosophy concerning the discussion on what is love. Inilah khotbah minggu lalu. Minggu lalu saya memperbandingkan eros, filia, agape, dan daripada filsafat Plato, Aristotle, Konghucu, Mencius, Mozi, sama Lao Tzu, semua gabungkan filsafat timur dan barat kuno sampai sekarang. Daripada zamannya istilah eros dipakai oleh Plato sampai Eric Fromm di Amerika berbicara tentang cinta kasih, sampai Andrei Nigren daripada dari Sweden yang betul-betul mengerti kitab suci. Eros is from down to up, tetapi agape from up to down. Manusia ingin yang lebih baik, lebih baik. Aku suka, aku cinta, aku ingin, aku rindu. You're searching for something higher than you, more beautiful than you. Kalau menikah, kenapa yang jelek mau yang cantik? Kadang-kadang orang yang jelek sekali terus mengejar orang yang cantik. Kita mengatakan, kok dah lihat kaca sendiri, enak aja. Coba bilang sama dia, hey, lu lihat kaca belum? Lu kira cocok sama dia? Dia begitu cantik, lu kayak gini, tak cocok kan? Sudah lihat kaca belum? Dia akan menjawab, sudah lihat, justru cocok. Saya cocok yang lebih cantik. Semua orang ingin yang lebih cantik. Tidak apa-apa. Itu satu eros. Yaitu yang di bawah mau yang ke atas, yang kurang mau yang lebih, yang kalah mau yang menang, yang miskin mau yang kaya, yang jelek mau yang cantik. Itu tidak apa-apa. Itu eros. Tetapi kapan engkau baru belajar dari atas ke bawah? Engkau bisa mencintai orang yang miskin, mencintai orang yang jelek, mencintai orang yang bodoh, mencintai orang yang malas, mencintai orang yang tidak layak, tidak patut dicintai. Kalau mulai di situ, maka engkau mengerti apa itu cinta kasih Tuhan Allah sedikit. Eros is up to down, down to up. Tetapi agape is up to down. Eros meant to higher place. Tetapi agape is the highest God to man. Allah di tempatnya maha tinggi turun ke dunia, turun ke bawah, turun merendahkan diri, dan yang kau lahirkan adalah anak Allah di tempatnya maha tinggi. Yang kau lihat anak yang dilahirkan itu justru dilahirkan di dalam palungan tempat yang paling rendah. Itu namanya agape. Itu namanya cinta kasih. Jadi we know now. We know only since now. What is the meaning of now? Now we see the cross of Jesus Christ and we know. Sekarang kita mengerti apa itu cinta. Karena sekarang kita melihat Yesus dipaku di atas salib. Barang siapa yang tidak mengenal salib Kristus, tak mungkin dia mengerti apa artinya cinta. Orang mengerti cinta karena mengalami salib. Orang mengerti cinta karena melihat bagaimana Kristus berkorban, Kristus menyerahkan diri, Kristus dikutuk, dipaku, menderita di atas kayu salib bagi kita. Mengerti ini baru mengerti cinta. Anak muda mengatakan I love you, cinta. Itu love apa itu? Engkau ke restoran, lu mau apa? Engkau bilang, aku suka kepiting, aku suka kodok. Yang lain, aku suka bebek. Ini yang kau suka pasti harus mati bagimu. Betul nggak? Aku suka kepiting, kepiting mati gua disukai oleh gua. Saudara-saudara, setiap kali lu suka, yang disukai dikorbankan. Itu namanya suka apa? Suka mengkorbankan yang lain. Aku cinta kamu. Yang dicintai itu dibelenggu. Possessive love. Itu yang cinta itu dikorbankan. Karena engkau cinta dia mesti mati. Karena cinta dia susah. Ada orang mencintai orang lain sama yang dicintai itu, waduh susahnya setengah mati. Cinta kok bikin orang susah sih? Karena cintanya itu cinta egois, cinta untuk mengkorbankan orang lain. Cinta sesungguhnya bukan mengkorbankan lain dengan nafsu. Saya mau dapat. Makanya setiap orang paling takut dicintai orang gila, betul nggak? Orang gila bilang aku cinta kamu, aku lari daripada kamu. Lu gila kalau lu cinta gua. Jadi yang cinta itu harus mengerti bagaimana berkorban, mengkorbankan diri demi orang lain. To sacrifice yourself in order to accomplish others, that is love.
Mengkorbankan diri demi melengkapi, menyempurnakan, membangun orang lain. Itu namanya cinta. Di mana cinta ada, di situ harus ada sacrifice. Where love is, there should be sacrifice. If you love someone, I ask you, what do you sacrifice for him, for her? Kalau engkau betul-betul cinta anak, engkau korban apa untuk anak? Betul-betul cinta istri, korban apa untuk istri? Kalau engkau betul-betul mencintai negara, korban apa untuk negara? Kalau engkau betul-betul mencintai sesama manusia, korban apa yang kau berikan untuk orang lain? Tuhan Allah mengatakan, aku mencintai manusia. Dia memberikan anak yang tunggal, Yesus Kristus, untuk dipaku di atas kayu salib. Itulah cinta. Since Christ sacrificed for us and give his own life, then we know what is love. So this verse is the dividing verse of the history of understanding what is love. Sebelum ayat ini Plato tidak ngerti, Konghucu tidak ngerti, Lao Tzu tidak ngerti, Mencius tidak ngerti. Sebelum ayat ini tidak ada orang di dunia, baik timur, baik barat, baik filosof atau agama atau apapun, tidak ngerti apa itu cinta. Sampai Yohanes yang berdiri di bawah kaki salib Yesus Kristus, dia sadar, this is love. The only one apostle stand before and on the cross, John. Maka tidak heran, bukan Paulus yang menulis ayat ini, bukan Petrus, bukan Yakobus, bukan rasul yang lain, tapi satu-satunya rasul yang menulis ayat begitu agung, itu Yohanes. Dan dia mengatakan, setelah kita melihat dan mengerti apa itu cinta, mari kita menyerahkan diri untuk saudara. Waktu ini nanggap, menyerahkan diri untuk saudara, memberikan jiwa kita untuk saudara, itu puncak dari kerohanian sesungguhnya. Saudara-saudara, kita datang ke gereja mau apa? Mau ambil kesempatan untuk cari duit orang lain? Kita datang ke gereja mau apa? Untuk mencari kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang yang di situ kita boleh mengkerok habis dia punya keuangan dan sebagainya. Kita datang belajar untuk bagaimana memberi, bagaimana mengkorbankan diri, bagaimana untuk menderita, dan bagaimana mengikut Yesus Kristus. Berkali-kali saya berkata kepada saudara, di dunia ini hanya dua macam orang. Semacam ada terus mengkerok diri untuk menjadi berkat bagi orang lain. Semacam lagi ada terus mengkerok orang lain untuk menggemukkan diri. Berkorban. Dan korban itu adalah satu pernyataan yang disebut penyangkalan diri. Self-sacrifice is the sign of the self-denial. Self-denial is the true understanding of what is the foundation of love, ministry, witness, serve, and dedication. Menyangkal diri, rela mengkorbankan diri, rela mengkosongkan diri. Ini semua menjadi fondasi kerohanian, fondasi dedikasi, fondasi cinta kasih, fondasi iman, fondasi mengikuti Tuhan dan melayani sesama. Sesudah ini selesai, maka ayat 17 di sini dikatakan oleh Yohanes bahwa barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dia? Tidak dikatakan bagaimana kasih Allah ada di dalam dia, tapi dikatakan tetap di dalam dia. Berarti apa? Dia sudah pernah mempunyai kasih. Dia bukan tidak mempunyai kasih, tetapi kasih itu tidak tetap terus di dalam hati dia. Waktu diuji adalah kalau saudara-saudara dalam kesulitan. Bagaimana engkau? Saudara-saudara sekalian, manusia itu menjadi agung karena dia mempunyai satu simpati. Sim ditambah dengan pathos. Sympathos. You coordinate, you cooperate, and you understand others' passion, others' pathos. Pathos itu semacam perasaan. Simpati itu adalah semacam perasaan bersama. Kalau orang lain susah, engkau rasa susah tidak? Kalau orang menderita, engkau rasa menderita tidak? Kalau orang lain ada sesuatu kepedihan luar biasa, engkau sadar tidak? Saudara-saudara sekalian,
Orang yang mengalami kesulitan yang besar, sudah dia mengalahkan itu, dia gampang mengerti kesusahan orang lain karena dia sudah pernah mengalami. Tetapi kadang-kadang tidak. Kadang-kadang engkau sudah mengalami kesulitan, engkau menjadi penganiaya lebih besar. Dulu orang Tionghoa kalau menikah masuk ke dalam rumahnya orang lain, lalu mertuanya itu merajalela, engkau menantu, dengar saya. Jadi yang jadi perempuan itu susah. Sudah dari kecil sepasang papa mama, menikah sepasang lain lagi. Jadi 2 kali taat kepada 2 orang yang berbeda. Jadi yang jadi wanita itu susah, selalu disiksa sama mertua-mertua atau mertua dan mertui, pemuda-pemudi, ya, mertua-mertui gitu ya. Jadi mertua itu menyiksa, menganiaya anak. Lalu saya mau tanya, seorang menantu yang terus disiksa oleh mertua, dia tahu susahnya, sulitnya jadi menantu. Besok kalau dia sudah tua, pasti dia mengerti perasaan menantu itu begini susah. Jangan menganiaya lagi menantu, betul kan? Tapi buktinya enggak. Buktinya enggak loh. Ini secara mengajar apa? Dulu dia disiksa sakit-sakit, sudah giliran dia bertua, dia mengatakan sistem pelonco. Dulu giliran gua, sekarang giliran lu. Baru lu tahu lu apa enaknya. Jadi dia menyiksa orang lain. Nah itu bukan Kristen. Orang Kristen adalah orang yang sudah pernah mengalami kesulitan, lalu sekarang mengerti kesulitan orang lain, dan jangan belajar menyiksa orang lain. Karena mengerti, karena sadar. Orang yang tidak simpati itu orang yang sangat menakutkan. Orang yang tidak simpati itu orang yang betul-betul mempunyai wibawa, tapi tidak mempunyai perasaan peri kemanusiaan. Di Shanghai dulu ada satu rumah sakit Bethel. Itu rumah sakit pertama orang Kristen yang besar dan baik, yang berteknologi tinggi, kira-kira 60 tahun yang lalu. Dan di situ dikirim seorang wanita untuk belajar menjadi dokter medis pertama, the first medical doctor sent by Chinese to United States. Itu namanya Mary Stone. Itu dokter yang paling terkenal, perempuan, namanya Mary Stone. Mary Stone itu pulang dari Amerika menjadi kepala rumah sakit. Dan dia melatih itu perawat-perawat bagaimana. Di antara perawat ada satu yang paling pintar, paling hebat, paling disiplin, paling galak juga. Wah, dia kalau mengatur perawat, mengatur seluruh rumah sakit, luar biasa tertibnya, luar biasa disiplinnya. Tetapi ampun, dia tak ampun sama orang lain. Kalau siapa lambat langsung dihukum, siapa salah langsung didisiplin, siapa kurang benar langsung ditegur. Dan dia memberikan peraturan di rumah sakit mesti diam, tidak boleh banyak orang. Yang membesuk jangan bicara banyak, waktunya mesti keluar. Dan yang sakit jangan teriak-teriak, sudah bel datang dibantu, tidak boleh banyak ngomong. Nah saudara-saudara, satu hari dia lewat, ada orang sakit. Dia masuk kamar, diam. Tahu enggak ini rumah sakit? Enggak boleh teriak-teriak. Sakit tapi sakit. Shh. Sakit juga tahan. Nanti sudah pulang baru teriak. Di rumah sakit enggak boleh rame. Mesti diam. Mesti tahan. Orang itu kalau rame lagi saya usir kamu keluar. Dia keras sekali. Satu hari si kepala perawat ini sendiri sakit. Sakit itu apa dah? Di belakang dia udunnya besar sekali. Udun besar seperti kue mangkok. Jadi di belakang tambah satu kue mangkok yang besar. Besar udunnya. Waduh sakitnya luar biasa. Sampai itu waktu nananya itu sudah matang sebelum meledak. Dia tidak bisa tahan. Lalu dia suruh seorang suster kecil, ya, bawahan dia untuk memecahkan nanah itu, keluarkan nanah dia. Wah dia sakit, aduh. Lalu perawat yang masih muda itu dituskan, itu pecahkan, biuk keluar. Wah sakitnya dia teriak.
Suster bilang, diam. Ini rumah sakit. Nggak boleh ribut. Kalau ribut saya usir engkau keluar. Dia cuma ngomong gitu tuh, hanya menjadi beo. Ya. Lu dulu ngomong gini, orang datang, sekarang akan balik. Diam, nggak boleh sakit. Ini rumah sakit. Tahu tidak? Mesti disiplin. Dia bilang, kurang ajar lu ya. Dia bilang, nggak boleh marah sama suster. Saya tidak kurang ajar, saya hanya beo, ikut-ikut kamu saja. Dia itu air mata keluar sangat luar biasa, sampai menangis, sampai ketawa. Kurang ajar lu ya. Lu, saya sudah sakit setengah mati. Bukan hanya kamu sakit, orang lain juga sakit. Saya tak bisa tahan. Mulai hari itu dia menjadi suster yang baik. Mulai hari itu kalau orang sakit dia tidak lagi, tak boleh sakit, diam. Ini rumah sakit, enggak. Di mana sakit? Bolehkah aku tolong kamu? Ya, cepat. Itu cinta kasih belajar daripada mengerti kesusahan orang lain. Saudara-saudara, kita terlalu enak. Kita lancar, kita kaya. Kita tidak kesulitan, tidak pikul salib. Bagaimana mengerti orang lain? Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Waktu saya masih kecil, saya melihat, saya mengalami kesulitan banyak sekali manusia itu. Satu kali seorang menggendong saya waktu saya masih umur 2 lebih. Di tengah-tengah jalan karena peperangan. Digendong anak supaya tidak hilang dan lari. Mendadak. Kapal terbang. Bam! Bom jatuh. Saya baru umur kecil sekali. Lalu kita cepat-cepat lari. Satu rumah 3 susun. Dan ada perempuan yang masih hamil. Kena peluru. Anaknya keluar di tengah jalan. Saya masih kecil, saya lihat itu. Saya masih kecil pada waktu kelaparan dia melanda Tiongkok. Keadaan berapa susahnya. Kita buka pintu setiap pagi, ada mayat di luar pintu. Di dalam zaman peperangan. Jadi waktu saya masih kecil, Tuhan kasih saya lihat. Kesusahan begitu banyak. Sehingga selama saya hidup, saya belajar bagaimana lebih banyak mengerti kesulitan orang. Bagaimana bisa simpati. Meskipun saya mau disiplin, saya mau keras, saya mau jalankan segala sesuatu dengan semua peraturan yang baik. Tapi kadang-kadang karena dilatih seperti itu, mempunyai perasaan yang berbeda. Saudara-saudara, mari kita belajar. Learn how to be sympathize to others. How to be sympathetic people. Jadi orang yang simpati, orang yang mengerti. Orang kalau ngomong sama orang yang dibicarakan, dia ngerti sampai di mana, pasti engkau ada perasaan. Kalau engkau mengatakan sesuatu kesulitan, orang itu dengar pun tidak, lihat sana lalu putar arah pembicara, itu sudah tahu dia tidak ada simpati. Apalagi matanya lihat sini lihat sana. Tapi orang yang mempunyai simpati, kalau engkau mendengarkan kesulitan orang, dia memperhatikan dan dia betul-betul mengamati kesulitan ada di mana, dan dia akan tanya pertanyaan-pertanyaan langsung, you tahu dia simpati atau tidak. Simpati itu penting. Simpati membuat manusia agung. Manusia agung bukan karena dia hebat. Manusia agung bukan karena dia pintar. Manusia agung bukan karena dia kaya atau dia kedudukan tinggi. Manusia itu menjadi agung karena dia penuh perasaan simpati kepada sesama manusia. A man becomes great because he has the compassion. Di dalam kitab suci berkali-kali mengatakan Yesus jatuh belas kasihan kepada mereka. Jesus have the mercy on them. Jesus have pity on them. Kira-kira 10 kali di dalam 4 Injil. Ini membuktikan Tuhan menjadi teladan. Tuhan menjadi contoh bagi kita. Saudara-saudara sekalian, bicara tentang kesulitan, dengar, a good counselor is a good listener. Gereja ini kurang 2 hal, persekutuan sama pastoral. Karena banyak pendeta saya utus mereka pergi untuk bikin MRI, sehingga mereka perhatikan di situ. Dan banyak anggota di pusat kurang diperhatikan. Dan saya begitu sibuk. Kita berdoa supaya Tuhan kirim orang khusus untuk care, khusus pastoral, khusus memberikan counseling. Counseling bukan belajar hebat-hebat, belajar akademik, banyak buku, banyak pengetahuan, banyak psikologi. Counseling adalah betul-betul mempunyai inti daripada isi hati Tuhan Yesus.
Kalau engkau mempunyai isi hati Tuhan Yesus, engkau mengerti kesulitan orang lain. Maka pada waktu kesulitan orang dibicarakan oleh engkau bukan lari, engkau bukan berubah, engkau bukan singkir, tapi engkau akan memperhatikan, mendengar. Dan saya mengajar anak saya, bicara sama siapapun, matamu melihat orang itu terus. Ini salah satu etika paling dasar. Masa diajak ngomong matanya gini-gini? Tidak bisa tuh. Bicara sama siapa, lihat dia, mata terus lihat dia. Ini ada basic ethic. Listen. Before you become a good helper, become a good listener first. Menjadi orang yang suka mendengar, menjadi orang yang mau mengerti, menjadi orang yang meresap ke dalam kesulitan orang lain, baru engkau menjadi orang agung. Seorang yang agung bukan orang yang gede. Orang yang agung adalah orang yang mempunyai jiwa yang besar, mau mengerti, mau mengetahui, mau membantu, always ready to help others. Before that, always ready to understand others. Itu namanya cinta kasih. Ini memang tidak gampang, tapi harus belajar. Nah, kalau di dalam gereja ini, berdua hal yang saya tadi katakan, persekutuan makin baik, dan pengembalaan dan care, simpati makin baik, gereja ini tak mungkin tidak diberkati. Karena doktrin sudah beres, dan motivasi sudah beres, pelayanan sudah beres, dan melihat pimpinan Tuhan dengan kecepatan speedo mengikut pimpinan Roh Kudus, theology of time sudah dibentuk. Ini gereja pasti diberkati oleh Tuhan. Tetapi jangan kira, wah gereja besar karena mempunyai gedung besar. Itu anugerah Tuhan untuk gereja yang paling tidak penting. Gereja boleh tidak gedung berkembang terus. Gereja boleh ada gedung besar akhirnya mati sebagai kuburan. Bukan kerek, tetapi kerkhof. Bahasa Belanda, kerek itu gereja, kerkhof itu kuburan. Dan gereja-gereja yang gedungnya bagus, pelayanannya tidak ada, imannya tidak ada, doktrin tidak ada, cinta kasih tidak ada, itu kuburan yang berbentuk agama. Itu bukan gereja. Jangan kita teralih kepada gedung. Meskipun mendirikan gedung menjadi tugas kita yang penting sekarang, tetapi itu hanya merupakan satu anugerah Tuhan untuk satu gereja yang sangat tidak penting. Yang penting doktrin, iman, pengharapan, cinta kasih yang betul-betul menjadi ciri khas orang Kristen yang takut kepada Tuhan, yang mengerti iman kebenaran Tuhan, dan mengharapkan apa yang dijanjikan Tuhan, serta menjalankan kasih yang diperintahkan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mengasihi. Jikalau kita melihat saudara kita, yaitu orang yang sudah diselamatkan, bukan mengasihi semua orang sembarangan, semua dibantu, tidak bisa. Uangmu berapa banyak, lebih kaya lebih daripada Rockefeller, lebih kaya daripada Soros, lebih kaya dari Bill Gates pun, uangmu membantu orang miskin tidak cukup. Jadi jangan kira membantu orang itu membabi buta. Orang Tionghoa mengatakan ciuci pu ciu ciong, bukan menolong orang miskin, tapi menolong orang yang perlu. Orang yang betul-betul perlu dibantu, jangan tunda waktunya. Orang miskin yang malas sama tidak mau kerja, dididik bukan dibantu. Dibantu terus, amblas sampai mati, sampai habis. Itu bottomless, hopeless. Hanya membantu miskin, itu hanya menyatakan engkau hebat, dermawan. Dan banyak orang dermawan hanya mau menyatakan dia lebih baik dari orang lain, supaya dapat nama bagus. Pakai uang kecil untuk membeli nama besar. Itulah jiwa dermawan. Tetapi seorang dermawan kalau tidak rubah konsep, bukan menolong orang miskin, tapi mendidik orang miskin untuk keluar dari kemelut kemalasan, baru ada perubahan masyarakat. Saudara-saudara, if you have some more in your hand, you only give to those who ought to be given, bukan kepada everybody. Di dalam beasiswa sama, bukan memberikan uang kepada semua orang boleh sekolah. Yang tidak mau sekolah jangan dikasih uang, boros. Yang tidak bisa sekolah, tidak mau sekolah, cuma boros uang, jangan kasih uang. Beri uang kepada mereka yang betul-betul pintar belajar, mau belajar, tapi tidak sanggup bayar, tolong dia. Nah, ini semua filsafat perlu. Kalau kita tidak perbedaan bijaksana, kita hanya menyatakan semua seperti siram air terus di padang pasir. Akhirnya airmu yang hanya berapa kubik, semua masuk padang pasir, tidak ada satu
satu pun inci yang menghasilkan apa-apa. Dia hanya siram kepada yang di mana ada benih, di mana sudah bertunas, perlu air. Saudara-saudara, menolong orang baik, menolong orang secara tidak ada bijaksana tidak baik. Menolong orang miskin baik, menolong orang miskin supaya lebih malas, lebih miskin tidak baik. Di kota Kalkuta tahun 40-an 50-an ada 50.000 pengemis. Calcutta 50,000 beggars. Waktu itu American Aid datang, kasih uang. Sesudah kasih uang, dikira orang Amerika dalam 10 tahun beres data orang miskin. 10 tahun kemudian mereka memeriksa kota Kalkuta menjadi 500.000 pengemis. 10 times growth. Karena mereka bilang, enak aja ya, kalau gini tidak usah kerja. Ada orang Amerika datang bantu, dapat uang. Jadi you juga lapor, jadi pengemis saja. Lalu lebih cepat dari church growth. Lebih berkembang dari apapun cepat. Karena apa? Ada pertolongan. Menolong orang miskin tidak salah. Tapi mengapa menolong orang miskin? Menolong orang miskin yang apa? Di dalam keadaan bagaimana? Caranya apa? Bijaksana untuk memberikan pertolongan itu harus ditentukan dengan prinsip apa? Itu lebih penting hanya sekedar membantu orang miskin saja. Saudaramu berarti orang seiman. Saudaramu berarti orang yang sudah menerima Tuhan. Jikalau ada kesulitan, berarti dia sudah mempunyai hidup dari Tuhan, tapi dia tetap diuji oleh Tuhan di kesulitan besar. Engkau perlu tolong, jangan lupa. Jikalau engkau menutup pintu hatimu, tidak memberi kasihan kepada orang yang perlu ditolong, maka bagaimana masih ada kasih Tuhan yang tetap di dalam hatimu? Bukan ada, tapi tetap ada di dalam hatimu, berarti engkau memiliki. Tetap di dalam hatimu berarti continuously you live in love. Saudara-saudara, tidak gampang. Waktu kita masih kecil, kita membantu orang lain selalu kurang pengertian. Sehingga bantuan itu menjadi sesuatu yang ditipu. 3 minggu yang lalu saya mengatakan institut ada murid-murid yang makan berapa bulan tidak mau bayar. Lebih baik keluar saja. Karena orang yang tidak mau bayar uang makan bisa beli baju yang bagus kok. Bisa beli buku yang banyak kok. Saya perlu buku, silakan you perlu. Tetapi orang di dapur memasak makanan, mereka beli barang. Orang di pasar juga perlu uang untuk jual barang. Tidak bisa menjadi orang melarikan kewajiban minta ditolong-tolong. Itu pengemis yang tidak ada etis. Kalau orang itu ada di sini, dengar baik-baik. Berapa pintar dulu sekolah, saya tidak pakai. Orang yang tidak ngerti kewajiban, dapat PhD pun tidak usah masuk GRI. Yang mengerti pelayan, mengerti kewajiban, mengerti etika, mengerti attitude, engkau masuk. Saya tidak perlu banyak orang yang pintar-pintar. Saya mau orang yang betul-betul jujur, belajar dari nol, bagaimana melayani, lalu bersama-sama menggarap gerakan ini. Saudara-saudara sekalian, jikalau saudara dalam kesulitan engkau tidak tolong, maka engkau di mana ada cinta kasih? Kalimat ini adalah untuk orang yang harus tolong, bukan untuk orang yang mau ditolong. Jadi jangan orang miskin pakai ayat ini untuk menjadi orang yang terus mengkeruk atau orang yang akan mengancam orang kaya. Saudara-saudara, orang miskin mempunyai satu penyakit, yaitu dia kira dia miskin adalah sebab ada orang kaya. Dia miskin bukan karena ada orang kaya. Dia miskin karena dia memang kurang kerjakan sesuatu. Nah, kalau sudah dia kerjakan sesuatu masih miskin, kewajiban sudah dilakukan masih kurang, maka Tuhan akan memberikan pertolongan kepada dia. Tapi saat itu diuji. Lain dengan orang yang tidak melakukan sesuatu kewajiban lalu menganggap saya miskin karena saya orang kaum yang ditindas. Saudara-saudara, orang di Papua, mereka tidak ada apa-apa, yang ada cuma kotega. Dan uang-uang ditaruh di dalam kotega, disimpan, itu lemari paling privat. Itu tempat yang tidak boleh diganggu sama orang lain. Maka barang paling penting taruh di situ, dia simpan di situ sendiri. Dia tidak rasa diri miskin kok. Sampai orang lain masuk ke dalam daerah itu bikin rumah, loh, kok gua cuma ini tok ya? Saya sama ada kotega tok. Orang-orang, nah, berarti saya kaum tindasan. Bukan. Setiap orang harus berjuang untuk menghidupkan sendiri. Semut pun bisa. Engkau pernah melihat semut yang malas tak?
pernah lihat semut enggak? Semut jalan-jalan barisan, ada satu yang santai gini. Biar orang lain jalan. Enggak ada. Semua semut rajin. Enggak ada satu semut yang santai, enggak pernah. Saya dari kecil itu suka lihat semut. Karena itu ajaran Alkitab, lihatlah semut, jadi saya taat Alkitab. Semut kalau jalan-jalan itu kadang-kadang jalan salah, putar balik panjang baru kembali ke tempat asal. Cuma 3 cm dia putar 15 cm. Itu namanya darah kompas. Tapi mereka kalau jalan itu speedonya sama. Mungkin yang sakit bisa pelan sedikit, tapi tidak ada yang santai gini. Tidak ada. Semua semut rajin, semua semut sopan, semua semut ada kebudayaan semut. Jadi kalau ketemu tik tik tik, seperti capat tangan, mereka capat tanduk. Semua semut siapkan makanan untuk yang masa datang. Karena apa? Itu satu naluri, satu perasaan kewajiban. Kenapa ada orang yang malas sampai tidak pernah memikirkan hari depan bagaimana? Taunya utang-utang, sini utang, tutup situ, situ tutup, utang lagi, gali lubang, tutup lubang. Orang begini dibantu? Tuhan tidak mau engkau begini. Tuhan mau engkau jujur, sungguh-sungguh kerja dan bertanggung jawab atas hidupmu. Semut pun bisa hidup karena mereka bekerja dengan rajin. Maka kita harus minta Tuhan kasih kita kewajiban melakukan sesuatu. Tetapi kalau engkau sudah melakukan, engkau sudah bekerja, sudah bertanggung jawab, tetapi tetap miskin, tetap tidak ada, jangan minta. Orang suci harus mempunyai mata yang tajam melihat di antara tubuh Kristus siapa yang kurang. Kita mesti bantu secara inisiatif. Jadi orang Kristen mempunyai kepekaan. God lead me to live according to your will, and lead me to know how to help others according to your guidance. Show me your guidance. Let me follow your steps. Ibu saya pada waktu dia masih muda sekali, waktu itu saya umur 8, saya melihat kenapa ya mama saya yang kerja dari pagi sampai malam. Setiap pagi 1 jam dia berdoa, Tuhan tolong anak-anak saya. Berdoa baca kitab suci, berdoa, Tuhanku, Allahku, my God, my Lord, my Father, my Savior. Saya sangat tergerak. Dia berdoa 1 jam, baca kitab suci dengan buka suara, lalu dia mulai kerja. Tetapi setiap jemaat sore jam 2 dia mesti ganti pakaian putih lalu keluar. Lalu saya tidak ngerti, saya pernah jemaat, hanya Jumaat jam 2 dia pergi. Jam 7 dia balik, jam 2 pergi, jam 7 balik. Saya umur 8. Lalu saya tanya, "Ma, kenapa sih engkau mesti Jumat jam 2 mesti berangkat pakai baju putih?" Dia bilang, setelah saya menjadi orang Kristen, saya berjanji sama Tuhan, luangkan 1 minggu, 1 sore untuk mengabar Injil. Itu harus saya lakukan karena saya berjanji kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan dia pakai pakaian putih, pergi dengan beberapa orang Kristen, kumpul berdoa dulu, lalu pergi membesuk, menggembalakan, mencari orang yang tidak ke gereja, yang miskin, yang sakit. Lalu doakan. Lalu aku memperhatikan, kadang-kadang dia pergi bawa bungkusan. 1 bungkusan itu dalamnya apa saya tidak tahu. Ma, apa yang lu bawa? Saya bawa gula, bawa beras, bawa sedikit minyak. Karena ada orang yang kemiskinan kurang beras, kalau saya bawa sampai di mana ada perlu saya kasih. Dia seorang janda. Dia umur 33 kematian suami. Dan dia harus membesarkan anak-anak, 8 anak. Melalui seorang ibu yang kerja berat, jahit sampai bisa hidupkan anak-anak. Dia tidak pernah kasih tahu kesulitan sama manusia. Dia cuma berdoa, my God, my Lord, my Savior, my Father. Wai Chu, wai Xiongde, wai Pe, wai Kiu Chu. Tolonglah aku, beri kekuatan kepada aku. Besarkan anak-anak yang kau berikan kepadaku. Jangan sampai mereka mempermalukan namamu. Biar mereka menjadi orang dewasa yang berguna di dalam kerajaanmu, di dalam tanganmu. Ibu ini mempengaruhi saya sangat banyak. Pada satu tahun 1977, bulan 9 tanggal 18, saya di Paris dapat telepon, dia meninggal dunia. Langsung air mata saya turun, mengalir terus. 1
Hal yang pertama masuk di hatiku, the one who faithfully pray for me is no more. My mother's gone. Seorang janda yang setia mendoakan anaknya, yang setiap minggu berpuasa hari Minggu, doakan semua hamba Tuhan, dan Sabtu berpuasa lagi untuk 5 anak yang menjadi hamba Tuhan. Dia sudah pergi. Saya menangis, dan waktu kita pulang dari Paris, saya menulis satu lagu. Ibu, mengapa engkau pergi begitu cepat? Sebelum aku bisa membalas budimu, engkau sudah meletakkan tangan dan jabatanmu pergi ke surga. Waktu dia hidup selalu kumpulkan kita, malam-malam sebelum tidur nyanyi, doa, baru pergi ke kamar. Dan dia suka nyanyi satu lagu, yaitu bersandar kepada Tuhan, selesaikan tugas hari ini. Sebelum mati, tambah lagi 1 hari bersaksi bagi Tuhan. Wei Zhu zai zuo yi de gong. La 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 lam lam la lam. La 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 lam la lam. Di di lam 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 lam. Lam la la lam la lam. Bekerjalah setia 1 hari lagi. Sebelum mati, sudah lunaskan tugas 1 hari lagi. Saudara-saudara, kalau saudara kira menjadi hamba Tuhan seperti Stephen Tong karena teologinya baik, itu hanya dasar. Yang penting adalah mempunyai jiwa pelayanan, mempunyai pengaruh orang suci, dan mempunyai pengabdian, pengorbanan yang sungguh-sungguh. Saudara boleh dengar khotbah saya, lalu khotbah lagi dengan khotbah yang sama, tapi kuasanya pasti lain. Kecuali engkau betul-betul mencintai Tuhan, mencintai sesama manusia, mencintai firman, lalu akan mengalir sesuatu kalimat-kalimat berdasarkan cinta yang sejati itu. Cintailah sesamamu. Karena cinta bukan hanya di mulut, cinta bukan hanya di perkataan, cinta ada di dalam kejujuran dan perbuatan. Ini ayat ke-18. Saudara-saudara sekalian, dan cinta yang sejati adalah cinta yang menggerakkan orang lain. Cinta yang sejati adalah cinta bikin orang mau dengar teguran. Seorang pendeta yang sudah meninggal dunia, dia menulis satu buku, di dalam ada satu kalimat begini. Jangan lupa, nabi-nabi ada yang dibunuh. Nabi-nabi setelah dibunuh pun diingat. Karena mereka meskipun bicara teguran yang keras, tapi tidak ada satu nabi menegur bangsa Israel tidak berdasarkan cinta kasih. Wah, saya sangat tergerak. Dan dia mengatakan, jangan maki-maki orang dulu, jangan kritik orang dulu, kecuali engkau sudah berdoa bagi dia dengan air mata. Itu menggerakkan hati saya. Before you scold, before you rebuke others, have you already prayed with your tears for him? Kalau belum, jangan kritik. Kita mempunyai kebiasaan yang jelek. Kalau tidak puas ngomel, tidak senang marah, langsung kritik. Tetapi apakah yang kau kritik itu bukan yang dicintai oleh Tuhan? Kalau dicintai oleh Tuhan dan Tuhan mati bagi dia, engkau kerja apa untuk dia? Engkau tahunya kritik. Kita sudah berkorban, kita sudah sungguh jalankan tugas, tapi akhirnya kecewa. Itu soal lain. Tapi kita tidak pernah melakukan apa-apa, cuma taunya kritik. Sudah dengar khotbah Stephen Tong mulai mempunyai standar udah kritik semua pendeta. Apakah engkau kira saya suka mempunyai pendengar seperti ini? Tidak. Banyak pendeta yang kurang, tapi kita bukan mengkritik, kita berusaha merubah dia. Kita bikin seminar, bikin buku, kita bikin itu institut, bikin sekolah teologi supaya mendidik mereka. Kalau mereka tidak bisa dididik, baru kita lepas. Dan mari kita belajar dengan kasih untuk membangun gereja, membangun orang lain, membangun sesama tubuh Kristus sebagai anggota tubuh satu dengan lain. Menolong orang lain, membantu orang lain harus berdasarkan pertama kejujuran, kedua sungguh-sungguh melaksanakan di dalam perbuatan. Love is not in talk, in walk. Religion lies in walk more than in talk.
You should do it. You should practice love. Not only debate about what is love. Only. Saudara-saudara sekalian, perdebatan tentang kasih dan ini itu soal kedua. Yang penting lakukan dulu. Faith without deed, faith without good word is dead. Iman tanpa kelakuan itu mati adanya. Kalau engkau orang Kristen yang sejati, nyatakan di dalam perbuatanmu, nyatakan di dalam kelakuanmu. Kasih bukan hanya janji, kasih bukan hanya teori, kasih bukan hanya mulut, kasih adalah aktualisasi pelaksanaan. Papa mengatakan, siapa paling cinta Papa? Saya. 4 anak, semua bilang saya. Nah sekarang saya ada satu pucuk surat, mau kirim. Coba kalau engkau cinta saya, pergi ke kantor pos sekarang. Papa ya, ini lagi hujan kok. Enggak, besok. Cinta gak? Cinta. Kapan? Besok. Anak kedua bilang, waduh saya mau pergi sih, tapi besok ujian Pak. Kalau saya pergi kantor balik lagi buang kira-kira 1 jam. Saya tidak bisa belajar selesai. Jadi bukan saya Pak, hari ini maaf saya tidak bisa. Anak yang ketiga mengatakan, memang saya juga mau pergi tapi lagi linu, capek, saya tidak mau pergi. 3 orang lagi ngomong-ngomong. Anak yang kecil yang baru umur 5 sudah pakai jas hujan. Papa, mana suratnya? Saya yang bawa. Papa bilang, hei kakak-kakak yang betul-betul cinta saya, ini kau yang tahu hujan, dia capek, dia sekolah. Anak yang umur 5 ini yang paling kecil, sudah tidak bicara, pergi belakang pakai jas hujan, sudah keluar. Mana suratnya? Kasihkan saya. Saya yang pergi. Dialah yang sungguh-sungguh cinta saya. Kamu kira Tuhan bodoh? Kamu kira Tuhan bisa ditipu? Tuhan di surga tidak perlu orang pintar, karena pintar dari Dia. Tuhan di surga tidak perlu orang yang membanggakan diri hebat, karena itu kebanggaan tidak berarti. Tuhan di surga adalah Tuhan yang melihat siapa yang sungguh-sungguh menjalankan kehendak Dia. Dunia beserta segala nafsu di dalamnya akan lenyap. Hanya mereka yang melakukan kehendak Tuhan tetap selama-lamanya. Engkaukah? Saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk semua pengajaran-pengajaran yang penting, teguran-teguran pada waktunya, dan teladan-teladan dalam sejarah, serta gerakan dari Roh-Mu yang kudus kepada kami, khususnya di dalam kebaktian ini. Kiranya Engkau sendiri bekerja di hati kami, pakai kami menjadi orang Kristen yang baik, menjadi anak Tuhan yang setia, menjadi penolong orang lain yang bersimpati, menjadi orang yang agung karena mengerti kesulitan-kesulitan. Dengar doa kami Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.